Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan saya, Safriyadi, berazam.com. Bila pemilihan Gubernur Riau serentak dilakukan hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, maka pemenangnya adalah pasangan Abdul Wahid bersama SF Arianto. Duet Wahid SF Arianto yang tampil dengan slogan bermarwah unggul 35,2%. Sementara Samsuar Mawardi Saleh dengan slogan Suai meraih suara 22,2%. Dan pasangan Nasir Muhammad Wardan dengan slogan Nawaitu meraih dukungan 13%. Hanya 1,7% suara tidak sah. Tapi masih ada angka 27,9% yang belum menjawab. Itu adalah hasil akhir dari lembaga survei LSI atau Lingkaran Survei Indonesia yang hari ini mengeluarkan rilis dalam konferensi pers bersama wartawan di Pekanbaru dengan tajuk yang unggul, tersungkur, dan tertinggal. Hasil survei Pilkada Riau 2024. Populasi LSI adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Riau yang telah berusia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistik random sampling. Jumlah responden atau sampel adalah 800 orang dengan margin of error berkisar 3,5%. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka pada periode 5 sampai 12 Oktober 2024. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI dipimpin oleh Denny J.A. PSD. Lembaga ini adalah konsultan politik pertama di dunia yang ikut memenangkan pemilu presiden 5 kali berturut-turut di Indonesia. Mulai pada Pilpres yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode, 2004 ke 2009, lalu 2009 ke 2014, kemudian pada masa Pilpres yang dimenangkan oleh Joko Widodo dalam 2 periode pada kurun waktu 2014 sampai 2019 dan 2019 ke 2024. Terakhir, prediksi lembaga survei LSI Denny J.A. juga kredibel untuk menghitung kemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 sampai 2029. Menurut survei LSI, ada 4 faktor yang menjadi kemenangan elektabilitas Abdul Wahid bersama SF Arianto. Faktor pertama adalah tingkat pengenalan figur Abdul Wahid yang dalam survei LSI cukup tinggi angkanya 74,6%. Sementara tingkat kesukaan responden terhadap figur Abdul Wahid 77,1%. Di samping faktor Abdul Wahid yang tak kalah hebatnya juga adalah faktor SF Arianto yang mendampingi Abdul Wahid sebagai calon wakil gubernur. Tingkat pengenalan SF Arianto juga
cukup tinggi, 56,5%. Sementara tingkat kesukaan responden terhadap figur SF Arianto 70,8%. Ini berbeda dengan tingkat pengenalan dan tingkat kesukaan terhadap Haji Muhammad Wardan yang mendampingi Haji Muhammad Nasir, dan tingkat pengenalan Haji Mawardi Muhammad Saleh yang mendampingi Dr. Andus Haji Samsuar. Tingkat pengenalan Haji Muhammad Wardan hanya 47,3%. Dan tingkat kesukaan responden terhadap figur Haji Muhammad Wardan 69,7%. Sementara tingkat pengenalan terhadap figur Mawardi Muhammad Saleh berdasarkan hasil survei LSI 39,8%. Tingkat kesukaan responden terhadap Mawardi Muhammad Saleh 70,3%. Jadi di antara 3 figur calon wakil gubernur, tingkat pengenalan dan tingkat kesukaan responden terhadap SF Arianto adalah yang tertinggi dibandingkan dengan tingkat pengenalan dan tingkat kesukaan responden terhadap Mawardi Muhammad Saleh maupun Haji Muhammad Wardan. Demikian pula halnya figur Abdul Wahid yang tingkat pengenalan dan kesukaan responden cukup tinggi. Tingkat pengenalan responden terhadap Samsuar adalah 83,3%, sementara tingkat kesukaannya 56,7%. Tingkat pengenalan Muhammad Nasir 51,5%. Tingkat kesukaan responden terhadap figur Nasir 66,7%. Dari data ini kita melihat bahwa tingkat pengenalan Samsuar lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengenalan responden terhadap Abdul Wahid. Tetapi ingat, tingkat kesukaan responden terhadap Abdul Wahid lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kesukaan kepada Samsuar. Tingkat kesukaan Abdul Wahid mencapai 77,1%, sementara tingkat kesukaan responden terhadap Samsuar hanya 56,7%. Nah, itu faktor pertama. Dan yang kedua, mengapa suara atau elektabilitas pasangan bermarwah Leompih unggul dibandingkan dengan 2 pasang calon lainnya. Keunggulan yang ketiga dari duet Wahid SF Arianto adalah kinerja Gubernur Samsuar pada periode pertama menjadi gubernur, yang cuma 42,4% responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Samsuar dan 39,5% mengatakan tidak puas. 18,1% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sama sekali. Jadi erat kaitannya dengan tingkat kinerja ini, hanya 23,8% responden menginginkan kembali Samsuar menjadi Gubernur Riau pada periode kedua. Dan 38,3% tidak menginginkan Samsuar menjadi gubernur di periode kedua. 37,9% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Itu faktor kemenangan elektabilitas Wahid S.F. Arianto yang ketiga. Yang keempat, nah ini selama ini yang sering menjadi kontroversi atau pro dan kontra di kalangan sebagian masyarakat, terutama pada kalangan tim sukses, adalah endorse yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad UAS yang pada Pilkada serentak 2024 ini total beristihad politik membantu memenangkan pasangan Abdul Wahid dan S.F. Arianto. Menurut LSI, dari 800 responden, 95,8% mengaku sangat mengenal Ustadz Abdul Somad. Dan dari 98,3% itu, sebanyak 68,3% responden mengaku terpengaruh oleh endorse yang dilakukan Ustadz Abdul Somad. Jadi cukup tinggi ini pengaruh Ustadz Abdul Somad. Kalau ada yang beranggapan tidak terlalu besar pengaruh ulama sekelas Ustadz Abdul Somad, nah ini data dari hasil survei LSI yang mengatakan 68,3% Ustadz Abdul Somad cukup berpengaruh dalam endorse yang dilakukan terhadap pasangan Abdul Wahid dan S.F. Arianto. Ustadz Abdul Somad memang sejak dari awal, kalau kita perhatikan, mulai dari mengantarkan Abdul Wahid S.F. Arianto ke Komisi Pemilihan Umum, sampai ke masa sosialisasi, ke masa kampanye, hingga sekarang tidak pernah putus mengendorse pasangan Abdul Wahid dan S.F. Arianto. Bahkan ketika Ustadz Abdul Somad menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci, dia juga rutin mengirimkan pesan dalam bentuk pantun agar memilih pasangan Abdul Wahid bersama S.F. Arianto. Belakangan ini, tablik akbar yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad untuk mengendorse duet Abdul Wahid bersama S.F. Arianto cukup diramaikan oleh jemaah, baik di Kota Dumai, di Bengkalis, dan akan merembes ke beberapa kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Riau, hingga berakhirnya masa kampanye Pilkada Gubri serentak tahun 2024 ini. Ada beberapa daerah yang menurut LSI membuat elektabilitas Abdul Wahid S.F. Arianto cukup tinggi dibandingkan Samsuar dan Muhammad Nasir. Paling tidak dari 12 kabupaten kota, 7 kabupaten itu dimenangkan oleh pasangan bermarwah. Ketujuh kabupaten itu adalah Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak. Sedangkan Samsuar bersama Mawardi unggul sementara di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Kuantan Sengingi. Untuk Kabupaten Bengkalis, menurut survei dari LSI, berimbang antara bermarwah dengan Nasir Wardan. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti belum ditemukan data pasangan mana yang akan menang elektabilitasnya. Nah, kita lihat ada 2 kabupaten yang itu patut untuk kita sorot
dalam kunci elektabilitas pasangan Abdul Wahid dan SF Arianto. Dua kabupaten itu adalah pertama Kabupaten Siak dan yang kedua Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Siak seperti yang sama-sama kita ketahui adalah kabupaten di mana Pak Samsuar banyak menghabiskan karier kepamongannya di pemerintahan. Dia pernah menjadi wakil bupati pada masa Bupati Arwin AS, kemudian menjadi bupati setelah habisnya masa periode Pak Arwin. Lalu berlanjut ke periode kedua, separuh jalan ia mencalonkan diri sebagai gubernur dan sisa jabatan itu dilanjutkan oleh Pak Alfedri. Artinya kalau dilihat dari rekam jejak Pak Samsuar dalam berbagai jabatan di Kabupaten Siak, seyogianya di Kabupaten Siak ini Pak Samsuar itu menang. Apalagi Kabupaten Siak termasuk dalam kategori Riau Pesisir. Tapi justru yang unggul adalah bermarwah. Nah, tidak dijelaskan oleh LSI mengapa di Kabupaten Siak ini bermarwah lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan dengan Suai. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Rokan Hilir. Kita paham semua bahwa di Kabupaten Rokan Hilir itu ada Aprizal Sintong, Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang sekarang ikut kembali mencalonkan diri bertarung melawan pasangan Bistamam bersama Johnny Charles. Aprizal Sintong adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir dan Pak Samsuar juga Ketua DPD Golkar Provinsi Riau. Nah, mestinya di Kabupaten Rokan Hilir ini yang unggul adalah Pak Samsuar, bukan pasangan Abdul Wahid bersama SF Arianto. Tapi berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh LSI, justru Rokan Hilir masuk ke dalam 7 daerah yang elektabilitas duet Wahid dan SF Arianto menang dalam pilkada yang dilaksanakan hari ini. Nah, kita belum tahu bagaimana kelanjutan dari pilkada serentak ini karena masih ada 40 hari lagi untuk masing-masing paslon mengejar tingkat elektabilitas. Kampanye akan berakhir 3 November 2024. 24, 25, 26 itu sudah masuk minggu tenang. 27 akan dilakukan pencoblosan pilkada serentak di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Nah, kalau kita lihat gerakan-gerakan paslon baik yang dilakukan oleh Abdul Wahid SF Arianto, Samsuar Mawardi Muhammad Saleh maupun M. Nasir dan M. Wardan belakangan ini memang berlangsung secara intensif hampir ke seluruh daerah di kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Riau. Tingginya elektabilitas yang dikantongi oleh bermarwah dalam hasil survei LSI Deni JA ini itu memang sudah dapat dirasakan masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh duet Wahid bersama SF Arianto ditambah dengan endorse yang dilakukan Ustadz Abdul Somad, termasuk juga keterlibatan tim relawan bermarwah di berbagai lini dalam wilayah kabupaten kota. Uniknya, kita juga tidak dapat gambaran kalau kita bandingkan dengan hasil-hasil survei sebelumnya, justru elektabilitas Samsuar lebih unggul dibandingkan dengan elektabilitas Abdul Wahid. Tapi dilihat dari hasil survei LSI Deni JA yang terakhir ini, yang terbaru, mengindikasikan, menandakan bahwa
terjadi penurunan pada elektabilitas Samsuar di periode Juli sampai Agustus ke periode pada bulan Oktober 2024. Nah, kita tunggu hasil-hasil survei yang lain dalam Pilkada Serentak Provinsi Riau tahun 2024. Nantikan informasi berikutnya di berazam.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nyalakan lonceng notifikasi YouTube Anda. Kami hanya mengabarkan, Anda yang menyimpulkan. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.